parah banget. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel aku. Semoga kalian tetap semangat untuk menjalankan minggu ini dan kalian tetap mematuhi protokol dari pemerintah di rumah aja, karena sekarang sudah mulai memasuki PSBB di bagian kedua. Tapi meskipun dengan PSBB ini masih ada masyarakat Jakarta yang memang tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, tapi tetap tidak boleh di dalam kantor itu rame ya, istilahnya kayak dibagi-bagi, hari ini masuk besok tidak gitu. Jadi kayak emang ada peraturannya tersendiri. Nah, kalian tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada, dan jangan lupa untuk membawa hand sanitizer karena itu sangat penting sekali. Dan jangan lupa sering-sering cuci tangan dan jangan berinteraksi dengan orang-orang dimanapun itu berada, jangan terlalu dekat maksudnya. Jadi untuk menjaga kesehatan kalian juga ya. So, hari ini aku mau ngebahas mengenai yang lagi viral-viralnya, yaitu mutilasi korban yang ada di apartemen Kalibata City. Oke, kita langsung aja. Korban pembunuhan disertai mutilasi tersebut bernama Rinaldi Harley Wismanu, usianya 33 tahun. Ia tewas dibunuh dan dimutilasi oleh sepasang kekasih, Jumadil Al-Fajri, usia 27 tahun, dan Laili Atik Supriyatin, usianya 26 tahun. Keduanya bersekongkol menghabisi Rinaldi untuk menguasai hartanya. Polisi telah menangkap kedua tersangka tersebut. Kasus pembunuhan serta mutilasi terhadap seorang pria dan jenazahnya ditemukan di dalam koper di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Untuk melancarkan, Laili mengajak korban menyewa sebuah apartemen di Jakarta Selatan tersebut. Di tempat itulah Laili dan Jumadil menghabisi dan memutilasi korban. Jenazah korban kemudian disimpan di apartemen Kalibata City. Jadi mereka berdua melakukan pembunuhan dan mutilasi korban tersebut, yaitu Rinaldi, dan memotong bagian badan-badannya itu dan dimasukkan ke dalam sebuah koper. Itu parah banget. Kemudian di kamar apartemen daerah Jakarta Selatan itu, korban dihabisi oleh tersangka Jumadil. Jadi si pelaku cowoknya ya, Jumadil menghabisi korban dengan melayangkan beberapa pukulan dan menusuk perut korban. Pelaku yang kebingungan kemudian membeli sebuah gergaji dan golok untuk memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Pelaku kemudian memutilasi tubuh korban. Tersangka Jumadil diketahui memotong korban menjadi 11 bagian. Wah, gila sih. Parah banget sih. Setelah itu mereka memasukkan jenazah korban ke dalam beberapa koper dan tas. Selanjutnya mereka menyimpan jenazahnya di apartemen Kalibata City. Jadi aku nggak tahu sih mereka tuh menyewa apartemen itu untuk berapa hari, dan sampai mereka tuh kayak ada sama-samanya untuk menyimpan jenazah itu di dalam, dan kayaknya mereka kelihatan santai juga ya, nggak terlalu panik banget. Oke, kita langsung masuk untuk kasus pertama. Untuk perkenalan, yaitu ada korbannya, Rinaldi Harley Wismanu. Rinaldi Harley Wismanu usianya 33 tahun, lahir dan besar di Yogyakarta, tepatnya di Dusun Nologaten, Kelurahan Kutur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Harley merupakan sosok supel, pintar, dan penuh tanggung jawab, dan dia adalah tulang punggung keluarga. Dia adalah seorang manajer HRD di PT Jaya Obayasi. Korban Rinaldi Harley Wismanu laporkan hilang ke Polda Metro Jaya pada 12 September 2020, dan jenazahnya ditemukan di apartemen Kalibata City pada Rabu 16 September 2020 malam lalu.
Korban memiliki kulit putih dan memiliki hidung yang mancung, serta korban memiliki rambut yang bergelombang warna hitam dan tinggi badan korban kurang lebih sekitar 170 cm. Selain itu, korban memiliki badan gemuk yang sangat ideal. Di luar kasus mutilasi ini, Rinaldi merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dan mengambil jurusan sastra Jepang. Rinaldi ternyata punya banyak prestasi. Dia juga diketahui lulusan Magister di Tokyo University. Dia pernah juga membuat konten YouTube berjudul Merantau di Negeri Sakura pada 5 Juni 2017. Dan hebatnya lagi, Rinaldi sudah mendapatkan gelar doktor atau S3. Cuman aku nggak tahu di mana, mungkin di Jepang juga. Dan Rinaldi ini menikahi seorang pramugari asal Jepang. Tapi tidak tahu sih kapan mereka menikahnya, dan identitas si istrinya itu aku juga belum tahu informasinya seperti apa dan siapa orangnya, dan bagaimana kehidupan rumah tangganya Rinaldi dan sang istri itu sampai saat ini. Selanjutnya ada si pelaku, Laili Atik Supriyatin, usianya 26 tahun. Laili ini merupakan pengangguran alias tidak memiliki pekerjaan tetap. Laili adalah lulusan Universitas Indonesia dan mengambil jurusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Laili pernah tercatat sebagai mahasiswa dengan prestasi yang sangat baik. Bahkan ia pernah mengikuti Olimpiade Kimia tingkat provinsi. Laili juga pernah bekerja di salah satu perusahaan ternama di Jakarta. Laili sering mengajar mahasiswa di bekas kampusnya serta beberapa universitas lainnya. Tapi karena pandemi COVID-19 ini dan banyak banget masyarakat di Jakarta ataupun di Indonesia terdampak COVID ini, jadi kehilangan pekerjaan, dan Laili pun terkena dampak tersebut. Nah, akhirnya membuat Laili itu harus menganggur. Laili mengaku sudah berkenalan dengan pria yang bernama Jumadil Al-Fajri yang berprofesi sebagai tukang ojek. Tapi Laili dicap sebagai pelakor atau perebut suami orang karena dia sudah merebut si Jumadil Al-Fajri ini, yang ternyata si Jumadil ini udah punya istri. Dan si Jumadil ini rela meninggalkan sang istri demi tinggal bersama dengan Laili. Sekarang yang ketiga ada pelaku yang kedua, Jumadil Al-Fajri. Jumadil Al-Fajri sendiri merupakan pria yang tadi seperti aku bilang sudah punya istri, yang memiliki maksudnya yang memilih kumpul kebo dengan si Laili ini yang sebagai selingkuhannya. Tapi kasus rumah tangga Fajri dan istri sahnya ini ternyata sudah diwarnai oleh isu pelakor sudah sejak lama banget, dan itu di sosial media. Jadi kayak sebelum kasus mutilasi ini ternyata si Jumadil ini dan sang istri sudah viral di sosial media karena si Laili ini sudah masuk ke dalam kehidupan rumah tangganya si Jumadil dan sang istri. Jadi sudah viral duluan lah ya, jadi orang-orang udah pada tahu, dan dengan adanya kasus mutilasi ini orang semakin banyak tahu siapa Jumadil ini dan siapa Laili ini. Nah, saat itu sang istri itu curhat kalau suaminya tuh yakni si Fajri itu atau si Jumadil ini lebih memilih meninggalkan si sang istrinya dan memilih hidup bersama si Laili, sang pelakor yang tak lain adalah si Lailinya ini. Jadi istri sahnya si Fajri ini udah sempat melabrak ke kosannya si Laili, tapi kayak si Laili ini benar-benar kayak nggak merasa bersalah gitu. Jadi kayak nggak ada rasa-rasa kayak takut, kaget kalau istri sahnya Jumadil ini datang gitu loh untuk ngelabrak dia. Jadi kayak dia tuh santai banget dan kayak nothing happens, jalanin aja. Jadi ya udah. Tapi si mantan istrinya si Jumadil ini, Bunga, sering update di akun Twitternya mengenai hubungan keluarganya. Bahkan dari cuitannya, Fajri dan Bunga sudah dikaruniai 3 anak. Dan itu udah, menurut aku sih itu udah kayak mau cari apa lagi sih. Udah menikah, anak sudah 3, terus mau nyari selingkuhan lagi, terus ternyata sama selingkuhannya malah melakukan hal-hal yang memang tidak
tidak bagus ya, keji lah gitu. Dan pernah katanya sebelum sebelum kejadian ini, salah satu dari anaknya itu pernah diasuh oleh si Laili dan si Jumadil ini, tapi sempat balik lagi ke ibu kandungnya, yaitu si Bunga itu gitu. So, untuk atas perbuatannya ini, kedua tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk pasal 340 Junto, pasal 338 Junto, pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. So, ini adalah informasi yang sudah aku dapatkan sendiri dari berbagai macam sumber-sumbernya, karena aku juga penasaran banget dengan kasus ini, kok bisa sampai sedalam ini. Tapi menurut yang aku baca, si Laili dan Jumadil ini melakukan perbuatan keji ini karena memang faktor ekonomi. Jadi sebelumnya si Laili ini memang sudah pernah berhubungan badan dengan korban si Rinaldi ini, dan mereka bertemu di sosial media untuk apps dating gitu, dan sudah pernah berhubungan badan. Dan akhirnya kayak oke, udah tahu si Rinaldi ini punya uang, punya harta, akhirnya si Laili ini berinisiatif untuk mengajak pacarnya ini, si Jumadil, untuk menyewa apartemen. Dan ternyata si Jumadil ini katanya sudah ada di apartemen itu dan sembunyi di dalam toilet. Jadi ketika si Laili dan si korban Rinaldi ini sedang melakukan berhubungan badan, langsunglah datang si Jumadil ini untuk, tadi yang aku udah bilang, memukul si korban ini, Rinaldi, sampai benar-benar yang kayak pingsan, udah sampai nggak bernyawa juga. Akhirnya memutuskan untuk beli gergaji lah, golok lah, untuk dibagi-bagi badannya itu menjadi 11 bagian kayak gitu. Dan sebenarnya ini nggak perlu harus terjadi. Kita tuh sebenarnya bisa aja mencari uang tuh, memang sebenarnya faktor ekonomi ini sebenarnya lagi bermasalah di dunia ya, bukan aja di Indonesia karena COVID-19. Tapi sebenarnya kita tuh bisa aja berusaha untuk bisa mencari uang sebanyak mungkin. Buktinya si Jumadil ini sebagai tukang ojek, it's okay, itu kan halal ya. Selagi itu halal pun nggak ada masalah gitu kan, toh dikit demi dikit lama-lama menjadi bukit kan, kalau memang si Jumadilnya niat untuk mencari uang gitu loh, dan tanpa harus melakukan hal keji ini. Dan ujung-ujungnya kan Jumadil dan Laili ini harus menekam di penjara, dan menurut pasal ya mereka akan dihukum seumur hidup gitu loh, dan bahkan hukuman mati. Ini akan merugikan kita semua. So, ini informasi yang aku dapat. Mungkin ada yang kurang, kalian bisa menambahkan kalau kalian memang tahu ada informasi lebih lagi tentang korban mutilasi di Kalibata City ini, bisa langsung komen aja di bawah. Dan menurut aku kalian jangan melakukan hal itu. Uang bisa dicari dengan melakukan pekerjaan apa saja. So, kayaknya cukup untuk video kali ini, walaupun singkat, tapi semoga ini bermanfaat buat kalian semua, menjadikan pelajaran, contoh buat kita semua untuk tidak melakukan hal ini. Oke guys, jangan lupa untuk support aku dengan subscribe, like, comment, and share my YouTube video YouTube aku. I'll see you for the next video. Bye.